Idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bitikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahanmu. Maka di Quran ada cerita Al-Baqarah, sapi betina, ada cerita anaknya Al-Baqarah, anaknya sapi betina. Sudah tahu? Al-Baqarah itu jasmani kita, tubuh kita. Anaknya Al-Baqarah itu apa? Anaknya Al-Baqarah itu segala hal yang berhubungan dengan urusan jasmani. Jangan lupa, dirimu bukan hanya jasmani. Dirimu ada ruhnya yang harus kamu jaga, yang harus kamu pelihara. Maka jadi diingatkan, hei kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Menjadikan anak lembu sebagai sesembahan artinya fokusmu dalam hidup hanya untuk urusan tubuhmu. Bagus, bagus, tubuh juga punya hak untuk itu. Tapi kalau cuma itu, melupakan yang ada dalam diri kita, yaitu jiwa kita, ruh yang ada dalam diri kita, tentu saja tidak adil. Maka bertaubatlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Ini ada kata-kata yang sangat luar biasa. Apa yang harus dibunuh dari diri kita? Apa yang harus dibunuh dari diri kita? Bunuhlah kesombongan kita, bunuhlah ego kita, bunuh diri palsu kita. Jadilah diri sejatimu yang sebenarnya. Karena semua orang-orang yang keras rata-rata karena sedang menjadi diri palsu, dikendalikan oleh egonya. Dan ego itu adalah pikiran yang gelap. Pikiran yang gelap karena tidak pernah bersentuhan dengan kesadaran. Hal itu lebih baik bagimu pada sisi Tuhanmu yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Allah hanya akan menerima taubatmu kalau kamu sudah sukses membunuh dirimu. Ini ayat jelas sekali. Allah akan menerima taubatmu kalau kamu sudah sukses membunuh dirimu. Dan saya percaya, siapa saja yang sukses membunuh dirinya, membunuh egonya, membunuh akunya, membunuh diri palsunya, maka dia tidak mungkin lagi jadi bahan bakar bagi neraka. Kenapa? Begitu seseorang sudah bisa bunuh diri dalam tanda kutip, maka dia akan menjadi lembut. Mohon maaf, kalian bisa merasakan ya, bagaimana kalian dulu sebelum saya ajarkan untuk meniti ke dalam diri, keras gak kepalang, betul? Orang lain ngajak pasea, di paseaan. Orang lain benci, tambah benci. Dulu kan begitu kalian. Sekarang kalian berubah. Tidak lagi layanan, desaruana, sabar, seetik. Kan seetik oge. Yang penting sudah mulai. Nah itu sudah mulai bunuh diri tuh. Ya, artinya diri kita tidak direlakan lagi menjadi bahan bakar api neraka. Sudah lembut. Paham ya? Asik gak ngaji kayak gini? Asik. Kalau ngerti. Makanya ngaji itu yang ngerti. Ya, namanya juga ngaji. Ya, tong loba maca. Bagi yang teu ngarti. Kita lihat ya ayat selanjutnya. Maaf. Ayat 281, ini agak banyak dulu ya ayat-ayatnya supaya untuk dasar. Wattaqu yauma turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan peliharalah dirimu. Ini kan semua peliharalah dirimu, jagalah dirimu. Ini ayat semua yang saya bacakan untuk melatih subjek. Jadi sesuai dengan judul tadi, melatih subjek atau mengubah objek. Semua ayat yang saya bacakan ini adalah perintah untuk melatih subjek, bukan? Coba kita lihat ayat ini. Dan peliharalah dirimu. Dari apa? Dari hari yang waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kapan hari itu?
Kapan hari itu? Saat mati? Bukan. Dikembalikan kepada Allah, nggak usah nunggu mati. Ini adalah hari pada saat kamu sudah bisa mati sebelum mati. Gak usah kita membicarakan mati yang itu. Bicarakanlah mati sebelum mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Dan hari itu akan datang bagi orang yang mau. Itulah hari pertemuan kita dengan sang sejati yang ada pada diri kita. Jagalah dirimu. Dari hari yang waktu itu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Itulah saat kita ikro kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Saat itu kita sedang menyaksikan kitab amal kita. Tidak ada yang teraniaya. Semua kebaikanmu akan kelihatan. Dan semua keburukanmu juga akan kelihatan. Itulah saat dimana kamu bisa membaca kitabmu sendiri. Bahwa di Quran dikatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Beruntung ya yang sudah tahu hari ini. Hari yang disebutkan di ayat ini yang sudah tahu beruntung. Tetapi menjadi rugi pada saat kita sedang membaca kitab kita, kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Disitulah kita perlu jujur. Karena di situ kita akan melihat diri kita. Terangnya kelihatan, gelapnya juga kelihatan. Saat kita, mohon maaf, saat kita betul-betul bisa memelihara diri, saat itu juga kita akan melihat matahari sesejuk bulan. Kita melihat bintang tanpa batas di langit terdekat kita. Ada sedikit saja dalam diri kita keraguan, ada sedikit saja dalam diri kita halangan. Saat itu kita terhalang dari melihat itu. Mungkin pernah ya? Pernah kan? Bayangkan ketika kalian tidak terhalang. Pada saat itu kalian betul-betul kasyaf. Saat itu kalian betul-betul terbuka hijabnya. Fakasyafna anka gidoaka pabasyarukal yaumal hadid. Pada hari di mana penglihatanmu menjadi amat tajam. Saat itu kalian merasakan suatu kegembiraan yang luar biasa. Di situ kalian bisa merampas harta rampasan perang. Jadi merampas harta rampasan itu artinya adalah menyingkirkan segala penghalang yang dapat menutupi pandangan kita kepada Dia, Sang Maha Sejati yang ada dalam diri kita. Itu. Makanya ayat ini mengatakan jagalah dirimu. Dari hari yang waktu itu semua dikembalikan kepada Allah. Masing-masing diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang dikerjakannya. Sedang mereka sedikit pun tidak teraniaya. Kalau saya teruskan, ayat yang tentang jagalah, jagalah, jagalah itu jumlahnya ratusan. Kajian kita tidak akan kelar-kelar. Cukup aja dulu ayatnya sampai di situ. Dan sekarang kita bisa nangkap. Oh ternyata kita tidak punya kewajiban menjaga siapapun dalam hidup ini. Kewajibanmu adalah menjaga dirimu. Paham? Dan ketika kita sukses menjaga diri kita, secara tidak langsung sebenarnya kita sedang menjaga orang-orang yang di sekitar kita. Paham? Gitu ya. Oke, sekarang saya akan masuk dulu ke kajian kita. Melatih subjek atau mengubah objek? Jawabannya sudah ketemu kan? Melatih subjek. Jadi sekarang fokus pada diri kita sendiri. Oke. Saya ingin menjelaskan bahasa Indonesia sedikit nih. Kalau kita berbicara struktur kalimat dalam bahasa Indonesia, pasti subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Itu namanya kalimat sempurna. Pernah belajar dulu kan waktu SD? Ya, subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Yang perlu diwaspadai ini kata predikat. Kan predikat itu biasanya menyangkut identitas. Betul enggak?
Ya. Seseorang lulus sarjana dengan predikat uyuhan. Ya uyuhan lulus maksudnya. Itu predikat itu. Jadi kalau saya gurauin mahasiswa saya 8 tahun baru lulus. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi itu lulus ya, kamu lulus sarjana dengan predikat uyuhan. Ya kalau aslinya kan ada cum laude, ada summa cum laude, ya maneh mah uyuhan lulus maksudnya. Itu predikat. Jadi predikat itu apa ya? Predikat itu kan sesuatu yang melekat pada diri kita. Nah sekarang gini, yang sederhana aja. Predikat apa sih yang mau melekat pada dirimu? Ingin predikat sebagai orang baik, ingin predikat sebagai orang pelit, ingin predikat sebagai orang murah hati. Semua predikat itu akan melekat pada diri kita tergantung perilaku kita. Setuju nggak? Misalkan gini. Ada orang yang pokoknya punya dikit ngasih, punya banyak apalagi gitu ya. Selalu peduli pada orang lain. Kita ngasih predikat gak sama orang itu? Apa predikatnya? Berehan, murah hati. Jadi predikat itu berhubungan dengan kata kerja sebetulnya. Predikat itu berhubungan dengan apa yang kita lakukan. Makanya kalau kita bikin kalimat pertama, kalimat itu yang kata yang paling depan biasanya subjek. Setelah subjek predikat. Contoh misalkan gini. Ya, Bunda Mami menyapu di halaman. Nah, Bunda Mami itu subjek. Menyapu itu predikat. Disitulah ya. Kalau Bunda Mami nyapunya sering di halaman, orang ngasih predikat sama Bunda Mami. Predikatnya apa? Mani rajin. Itu predikat. Makanya hati-hati ya. Di dalam belajar pelajaran bahasa Indonesia adanya predikat. Predikat itu tergantung apa yang kamu lakukan. Dan yang dilakukan itu adalah kebaikan, predikatnya baik. Yang dilakukan keburukan, predikat juga jadi buruk. Saya tuh kagum ya dengan pelajaran bahasa, kenapa kata kerja disebut predikat? Kalau dalam bahasa Inggris kan verb, ya kan? Kata kerja. Nah kata kerja itu berarti kata yang mewakili apa yang dia lakukan. Betul? Memberi berarti kan melakukan. Ya kan? Tidak memberi juga melakukan. Betul? Oke. Jadi subjek, predikat, objek. Nah sekarang kita lihat ya. Apa sih subjek itu? Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan atau benda. Contoh kalimat yang sederhana. Surya membeli ikan di pasar. Nah Surya itu subjek. Jadi subjek itu kan pelaku utama. Ya, predikat apa yang dilakukannya. Nah, sedangkan objek ya, ini predikat sudah kita bahas tadi ya. Kemudian objek, apa objek? Objek itu merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Jadi objek itu sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Jadi subjek melakukan tindakan pada objek, nah tindakannya disebut predikat. Ini belajar bahasa sedikit ya. Sebenarnya ini sudah di SD dulu. Tapi saya ulang supaya ngerti. Karena kadang-kadang kalian kalau bicara nggak jelas susunan kalimatnya. Ya, nggak jelas. Makanya saya kalau merhatikan orang, kalau struktur bahasanya sudah mulai amburadul, biasanya otaknya juga amburadul. Jadi kalau bicara itu muter-muter nggak jelas. Karena apa? Ya, tidak jelas, tidak pakai grammar. Makanya kalau bicara tuh harus pakai grammar. Harus jelas. Apalagi orang-orang yang bicara di publik. Saya sering memperhatikan ya, mohon maaf ya, orang-orang yang sudah menjadi pejabat publik tapi bicara muter-muter gitu, panjang tapi nggak jelas. Kok mau pendek mah? Karena ada orang yang ngomong panjang nggak jelas ya, apalagi pendek. Betul nggak? Panjang aja nggak jelas, apalagi pendek gitu. Nah, bagus kalau bisa bicara kalimatnya itu efektif.
Tidak banyak kata yang digunakan, tapi pesannya bisa nyampe pada orang. Makanya di sini latihan komunikasi. Belajar grammar, belajar menyusun kata-kata menjadi kalimat, di mana kalimat itu menjadi sempurna ketika menyampaikan sebuah pesan. Ngerti sekarang objek? Jadi objek itu adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Ya contoh, Dodit memakan apel. Nah, Dodit itu subjek, memakan itu predikat, apelnya objek. Nah boleh juga sebetulnya objek itu di depan. Apel dimakan Dodik, itu disebut kalimat pasif. Tetap aja pelakunya Dodik. Nah sekarang Dodik itu habis makan apel tapi nyalahkan apel. Karena Dodik sakit perut. Benar gak tindakan Dodik? Aduh, gara-gara makan apel saya sakit perut. Nah si Dodit sedang menyalahkan apel. Ini Dodit sedang melatih subjek atau sedang mengubah objek? Mengubah objek. Padahal sebetulnya yang namanya apel itu sebelum dimakan kan harus dicuci dulu. Nah yang harus mencuci apel bukan apel, da apel mah teu boga leungeun. Kan boga leungeun Dodit. Nah karena Dodit ini melakukan sebuah kesalahan lalu menumpahkan kesalahan pada apel. Nah Dodit sedang mengubah objek. Itulah kebiasaan kita dalam hidup. Kalau ada apa-apa biasa menyalahkan pihak lain. Betul nggak? Kan kalian bangun tidur kemudian ya leher pegel. Ketika ditanya, kunaon eta nyepengan wae beheung? Jawabannya salah bantal. Tuh. Itu sudah jadi kebiasaan. Bantal wae kurang mah disalahkeun. Gelonya bantal disalahkeun gitu. Itu karena kebiasaan, betul nggak? Eta, kunaon eta nyepong patuangan, asup angin, tuh, mulai nyalahkeun angin. Itu bahasa sehari-hari yang terucap oleh kita, mencerminkan bahwa kita sebetulnya setiap hari lebih banyak mengubah objek ketimbang melatih subjek, gitu. Ngerti maksud saya? Piknik tah ke Timur Tengah. Kebetulan di sana sedang musim panas. Gitu? Gitu. Begitu sampai di sana ya, ari baju nu dibawa ka ditu ngan hiji. Baju nu kandel teh. Geus nepi ka ditu teh nyalahkeun, aduh hareudang. Meni panas pisannya di dieu mah. Tuh kan. Betul enggak? Mulai menyalahkan musim, mulai menyalahkan pihak luar. Keur mah di ditu teh panas, make jaket, da bogana eta. Salah kostum. Gitu. Makanya kalau mau pergi kemana-mana itu kita harus punya kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Nah yang disebut dengan kebijaksanaan itu adalah kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan. Makanya jangan suka memikirkan agar orang lain seperti yang kita pikirkan. Ya, biarkan saja orang lain apa adanya. Ubah pikiran kita tentang orang lain. Itu namanya melatih subjek. Saya yakinkan kalau kita sudah terampil melatih subjek, surga. Surga. Tapi kalau kita ingin mengubah objek, ya hadiahnya pasti neraka. Nah itu sebabnya yang dibutuhkan oleh kita sebetulnya satu, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab pada siapa? Tanggung jawab pada diri pribadi. Hidup bukanlah eksperimen, tapi hidup itu tanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab dengan mencari-cari alasan. Karena ia merupakan bagian dari kemusyrikan yang tersembunyi. Hadis. Ini hadis. Jadi Nabi Muhammad sendiri mengatakan jangan lari dari tanggung jawab. Dengan mencari-cari alasan atau pembenaran. Karena ia merupakan bagian dari kemusyrikan yang tersembunyi. Nabi Muhammad mengatakan lari dari tanggung jawab dengan cara mencari pembenaran atau alasan untuk membenarkan diri karena lari dari tanggung jawab. Itu saja sudah termasuk musyrik yang tersembunyi versi Nabi Muhammad. Pertanyaannya, suka gak kita begitu?
Suka kan? Padahal sudah belajar bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah reaksi, hasil dari aksi kita sendiri. Aksi dan reaksi adalah hukum karma, hukum sebab akibat. Tidak ada yang datang dalam kehidupan kita yang datangnya itu tiba-tiba. Semua yang datang dalam kehidupan kita, kita sendiri yang mengundangnya. Cuman kita sering tidak sadar bahwa kitalah yang telah mengundang itu datang. Nah, mulai sekarang kita belajar melatih subjek. Caranya gimana? Lihat saya. Begitu ada yang datang pada diri kita, apalagi yang datang kepada kita itu tidak diharapkan kedatangannya, pasti sesuatu yang tidak kita inginkan. Caranya apa? Caranya lihat ke dalam dirimu. Tidak ada yang datang dalam kehidupanku yang bukan undanganku. Ini pasti bagian dari reaksi karena aksiku sendiri. Setiap reaksi pasti ada aksi yang setimpal. Terima yang datang walaupun tidak diinginkan kehadirannya dengan penuh tanggung jawab. Kita sudah membebaskan diri kita dari musyrik yang tersembunyi, versinya Nabi Muhammad. Saya sengaja mengambil sebuah hadis. Makanya hidup adalah tanggung jawab masing-masing individu. Apapun yang kamu pilih, apapun yang kamu lakukan, itu menjadi tanggung jawabmu. Jadi semua hal yang terjadi dalam hidup kita datang, itu tanggung jawab kita. Sayang sekali saat dia datang karena tidak dikehendaki kedatangannya, kita sering lari dari tanggung jawab. Maka kita terjebak dalam musyrik yang tersembunyi karena sering lari dari tanggung jawab. Tidak mau memikul tanggung jawab. Contoh, sakit. Pernah nggak kalian menyadari kalau sakit adalah hasil aksimu sendiri? Selama ini apa yang terjadi? Banyak orang yang tidak menyadari kalau dia sakit bukan hasil aksinya. Seakan-akan sakit itu adalah kiriman dari orang lain. Apalagi mulai memikirkan, wah jangan-jangan kena santet. Jangan-jangan ini kiriman. Banyak sekali orang ketika sakit langsung menuduh orang lain. Bukan berfokus pada dirinya sendiri. Padahal tidak ada satu hal yang datang dalam kehidupan kita yang bukan undangan kita. Sok, sekarang sakit mah. Periksa pikiran kita. Segala di pikiran. Ya pasti mah. Tapi tengaku. Betul gak? Tengaku. Padahal sudah jelas riset neuroscience mengatakan tidak ada yang bisa menghantam lambung, asam lambung naik, gas dalam lambung bertambah kecuali pikiran. Nah, kita menyalahkan pihak lain, menyalahkan angin, betul nggak? Menyalahkan makanan, semua disalahkan. Akibatnya kita berfokus pada objek, kita lupa melatih subjek. Akibatnya apa? Setelah kita minum obat mah, nah saya nggak sebut mereknya. Setelah minum obat mah apa yang terjadi? Sebentar hilang mahnya. Karena apa? Karena obat mah itu hanya meniadakan gas di dalam lambung untuk sementara waktu. Tetapi produksi gas tetap saja akan ada lagi. Karena apa? Pikiranmu tidak diubah. Akibatnya apa? Kita tidak menyembuhkan penyakit secara holistik. Menyembuhkan penyakit secara lokal. Dengan cara meniadakan rasa sakit saat itu. Tetapi sumber penyakitnya tidak pernah disentuh. Makanya kalau kita tahu sumber penyakit adalah pikiran, maka satu-satunya cara adalah melatih subjek. Berarti memperbaiki pikiran. Bahkan sekarang sudah ditemukan riset. Ternyata penyakit jantung pun akibat kurang sodaqoh. Ini riset modern. Penyakit jantung ternyata akibat kurang sodaqoh. Ternyata Profesor Kazuo Murakami menemukan data orang yang sering memberi, ternyata saat dia memberi, maka dia menemukan kebahagiaan. Kebahagiaannya itu ternyata bisa membuat pembuluh darah menjadi melebar.
Jadi ternyata ada hubungan antara memberi dengan pembuluh darah. Ketika seseorang memberi, lihat yang diberi bahagia, ternyata kebahagiaan yang timbul pada dirinya menimbulkan zat kimia yang namanya oksitosin, serotonin, dopamin, endorfin. Ternyata itu bisa melebarkan pembuluh darah. Ini riset modern. Itu. Ya tentu saja ada unsur lain yang menyebabkan pembuluh darah kita menjadi menyempit. Apa itu? Loba teuing dahar sangu. Karena apa? Kolesterol itu akan gampang diikat oleh gula. Ketika kita makan nasinya banyak, fruktosanya banyak, glukosanya banyak, maka di dalam darah kita kadar gula naik. Ketika ada kolesterol diikat oleh gula. Jika gulali coba, gulali mah naon nu euteup kana gulali cicing. Gampang. Ini mah supaya ngerti. Kadang-kadang kalau nggak pakai contoh kalian nggak ngerti. Terlalu ilmiah. Pernah lihat gulali? Gulali ketika ada yang euteup naon wae, reungit wae teu bisa ingkah. Makanya kalau terlalu banyak gula, baik gula yang berasal dari gula yang diminum secara langsung, ya, atau gula yang berasal dari nasi. Makanya kemudian orang mengambil cara diet dengan mengurangi nasi, disebutnya ketosis. Ternyata ditemukanlah data orang-orang yang diet keto, artinya mengurangi nasi, ternyata lebih sehat ketimbang orang yang makan nasi. Makanya ada caranya. Jadi kalau kita itu mau makan ya 30 ya 40% buah, 40% sayur, kemudian 20% saja nasi. Jadi memeh dahar teh tinggali heula geus bener persena acan. 80% sangu. Iya. Nyempil we di ujung eta lauk sepat. Sambal we sacolek. Udah, akibatnya apa? Gula pun kalau tidak bisa diubah menjadi energi, dia pun akan diubah menjadi kolesterol. Jadi kolesterol itu bukan karena terlalu banyak makan daging. Nah, da teu kabeuli daging. Ke rumah sakit kolesterol. Eta teh sangu. Karena hati kita itu pintar, tidak bisa dirubah menjadi energi, ya, pankreas juga enggak sanggup lagi, maka diubah menjadi kolesterol. Ini pengetahuan sedikit, ya. Jadi oleh karena itu apapun perlu knowledge. Ya, oleh karena itu maka saya pagi-pagi sarapan udah ya, saya minum jus, kemudian makan buah 3 warna, sudah minum kefir, sudah kenyang. Nanti jam 1 ya makan sedikit karbo, karena habis ceramah gini perlu karbo. Tapi karbonya saya makan porang, nasi porang, fukumi, jadi no gluten. Jadi makan buah dulu, makan nasi, minum air yang banyak ya, kemudian makan sedikit aja. 2 sendok fukumi itu kalau dikasih air panas itu cukup buat makan. Kadang-kadang dibagi 2 sama istri saya. Gitu. Udah puasa sampai sore gitu. Tapi kalau misalkan naik gunung apa boleh saat itu makan nasi, boleh. Sesekali boleh nyampah, saminggu sekali. Itu nyampah namanya. Mana yang mau nyampah tuh enggak usah. Segala di dahar. Ya. Gitu. Ya. Jadi itu penting ya. Jika ingin dipercayakan dengan hal-hal besar, maka mulailah bertanggung jawab dengan hal-hal kecil. Gini nih, lihat saya. Kan kita ingin orang lain percaya sama kita kan. Ingin orang lain memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita. Modelnya sederhana. Tidak mungkin orang lain memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita kalau kita belum bertanggung jawab pada hal-hal kecil. Dan tidak mungkin juga Allah tiba-tiba ngasih tanggung jawab yang besar kepada seseorang. Karena ketika dikasih tanggung jawab yang kecil saja tidak mampu. Ingat ya. Ketika kita mulai
memikirkan orang banyak. Itu sebetulnya semesta sedang ngasih tanggung jawab yang besar kepada kita. Dan kenapa kita dipercaya untuk memikirkan yang besar? Karena kita sudah dipercaya untuk mampu menyelesaikan tanggung jawab yang kecil-kecil. Itu penting untuk kita tahu. Nah, oleh karena itu ya, kita harus kembali sadar bahwa kehidupan ini adalah sekolah. Dan di sekolah kehidupan ini ada yang namanya kurikulum. Jadi kurikulum di sekolah kehidupan ini kalau kita tahu sebetulnya tujuannya cuma satu, melatih subjek. Semua kurikulum di dalam sekolah kehidupan ini satu sebetulnya tujuannya, melatih subjek. Contoh sederhana. Nih, contoh sederhana. Ada orang yang mengalami kejadian yang sama berulang-ulang. Dari mana kejadian yang sama berulang-ulang? Dari luar. Sepanjang kita belum bisa menerima kejadian itu dengan ketulusan, dengan keikhlasan, maka yang berulang-ulang itu akan datang terus-menerus. Bukankah sebenarnya semesta sedang melatih kita supaya kita berubah? Begitu kita mengubah, asalnya menolak menjadi menerima terhadap yang datang berulang-ulang, yang berulang-ulang stop, tidak ada lagi. Dan yang berulang-ulang akan datang terus sepanjang kita tidak melatih diri untuk menerima. Makanya pelajaran dari semesta yang pertama adalah melatih subjek. Jadi kalau saya rangkum kehidupan kita di kehidupan ini, sebetulnya tujuan dari semua peristiwa yang hadir dalam kehidupan kita cuma satu tujuannya, melatih subjek. Kalau nggak percaya silahkan. Lihat dalam hidup ada yang datang berulang-ulang kepada kita yang kita tidak ingin. Sepanjang kita tidak mengubah diri kita untuk bisa menerimanya, yang datang berulang-ulang, yang tidak diinginkan itu akan datang berulang-ulang. Begitu kita sudah melatih diri dan bisa menerima seutuhnya, stop. Ganti yang lain. Bukan berarti stop tidak ada lagi, ganti yang lain. Episodenya diganti. Tetapi bukan eta wae. Yang kedua, bukan mengubah objek. Bukan berfokus kepada perubahan di luar diri. Tidak penting kita mengubah objek. Karena yang paling penting adalah melatih subjek. Nah sekarang stop mengubah objek. Jadi saya sudah ngasih wiridan, sangat ampuh wiridan itu. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Jadi kalau saya ditanya, ayah bagaimana caranya supaya orang yang terdekat dengan saya berubah? Dah, mau kasih wiridan? Mau. Wiridannya jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Karena usil yang kita lakukan keluar berarti sedang mengubah objek. Komentar yang kita lakukan keluar sedang mengubah objek. Ubah saja subjeknya, latih diri kita. Ternyata begitu kita mengubah ke dalam, yang di luar kok ikut berubah ya. Itu dahsyatnya ketika perubahan dilakukan ke dalam. Saya kasih tahu tadi, merubah ke dalam surga hadiahnya. Mengubah keluar neraka hadiahnya. Jadi agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu melindungi siapapun. Lindungi aja diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Begitu kita sudah selesai dengan diri sendiri, gak ada konflik lagi, percayalah sama saya. Kita pun tidak mungkin konflik dengan siapapun di luar. Makanya ada kata-kata bijak, begitu seseorang menemukan rumah suci di dalam, semua yang di luar menjadi suci. Begitu seseorang menemukan keindahan di dalam, semua di luar menjadi indah. Begitu seseorang menemukan kemuliaan yang di dalam, apapun yang di luar menjadi mulia. Jadi itulah surga. Surga adalah orientasi pada diri sendiri. Belajar mengungkapkan cinta, bukan memaksakan cinta. Jadi sudah terjawab nggak judul ini? Sudah terjawab? Oke. Melatih subjek atau mengubah objek? Jawabannya apa? Oke. Siap? Oke. Mulai sekarang berfokus pada dirimu sendiri. Belajar bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Disitulah surga
akan ditemukan. Kenapa selalu banyak konflik? Karena kalian terlalu banyak membuang energi untuk mengubah objek. Sementara kalian tidak punya energi untuk melatih subjek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.